diberkati oleh Tuhan, berita Injil semakin tersebar dan pengenian terhadap pengikut Kristus pun semakin merebak. Saulus bertindak sebagai musuh gereja yang ditakuti pada saat itu. Ia dengan berantusias memimpin pasukannya untuk membunuh kalangan orang Kristen. Ia berpikir bahwa ketika saya membunuh atau melakukan sebuah penganiayaan terhadap Kristus adalah membela kebenaran Allah. Sehingga dalam perjalanan Damaskus, Tuhan menampakkan diri kepada Saulus bahwa apa yang dilakukan Saulus itu adalah salah di mata Tuhan. Dan apa yang dilakukan Saulus itu bukanlah merupakan pengabdian atau membela sebuah kebenaran Allah, tetapi penganiayaan terhadap orang Kristen adalah penganiayaan terhadap dirinya. Untuk itulah Saulus terkapar di tanah dan ia tak sanggup melihat dan pada akhirnya dia mengalami kebutaan. Disitulah Saulus sadar bahwa apa yang ia lakukan bukanlah merupakan pengabdian atau membela kebenaran Allah, tetapi apa yang dilakukan terhadap pengikut Kristus adalah menyakiti tuannya sendiri. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, disitulah dengan perjumpaan Saulus dengan Tuhan, ia mengalami pertobatan dan dia mau menderita bagi Kristus dalam hal dunia pelayanannya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tidak sebagian kecil dari orang di antara kita yang menolak pelayanan karena mengatakan, saya tidak memiliki waktu, saya tidak mampu berkata-kata dalam hal menyuarakan kebenaran firman Tuhan, hidup saya terlalu kotor dan lain sebagainya. Ananias sempat menolak apa yang menjadi tugas yang diberikan kepada Tuhan. Ia sempat ragu di dalam hatinya, sebab ia tahu bahwa ketika saya menumpangkan tangan saya di atas kepala Saulus, sedangkan ia adalah orang yang berdosa. Tetapi ketika Ananias mengerti akan setiap maksud Tuhan di dalam kehidupan Saulus, dan Ananias taat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, lewat kisah perjalanan Saulus ini kita belajar bahwa seburuk apapun kehidupan kita, bukan berarti kita tidak layak untuk melayani Tuhan. Maka ketika kita mau menjadi orang yang mempermuliakan Tuhan akan setiap kehidupan kita, mari kita tanggalkan setiap perbuatan lama kita dan memulai kehidupan yang baru dengan Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, jangan pandang segala sesuatu dengan kacamata duniawi, tetapi pandanglah segala sesuatu dengan iman, sehingga daripadanya kita terus benahi hidup kita dan pada akhirnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan menolong kita semua. Amin.